Mendengarkan radio loh. Dua ini loh. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan? Namanya juga warga negara plus 62. Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union (ITU) membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia, yang kemudian di tahun 1964 aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah, Zona 2 untuk wilayah Afrika, Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa, Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan, Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya, Zona 7 untuk wilayah Rusia, Zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan Zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, kita menanti berseri. Kita belajar
Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun Dialog Madiun Raya. Untuk pagi hari ini adalah tentang pemeriksaan FNAB. Apa itu pemeriksaan FNAB? Kita akan bersama dengan Dr. Emilia Wijayanti, spesialis patologi anatomi dari Rumah Sakit DKT Madiun. Sudah bergabung ya live juga bersama kita di pagi hari ini pendengar. Jadi selain Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui frekuensi AM 1008 kHz, FM 997 atau di 105,5 MHz. Siaran ini juga bisa Anda lihat live di aplikasi RRI Digital atau juga di YouTube RRI Madiun. Kita sudah bersama dengan Dr. Emilia Wijayanti. Selamat pagi, Bu Emilia. Ya, suaranya Ibu masih pelan sekali ini ya, kami dengarnya, Ibu. Iya, selamat pagi Dr. Emilia yang saat ini berada di Rumah Sakit DKT Madiun ya, Dokter. Baik, selamat pagi Ibu. Nampaknya untuk mikrofon lebih kencengin, operator ya, milik operator ya. Apa bisa ditukar supaya suara dari Dr. Emilia ini bisa terdengar jelas ya untuk pagi hari ini dalam dialog Madiun Raya. Pendengar, Anda bisa bergabung juga ya, nanti bisa menanyakan pertanyaan Anda ini melalui line telepon 459198. SMS WA juga bisa Anda akses di 0811 3669907. Ya, pagi hari ini kita bersama dengan Dr. Emilia Wijayanti, spesialis patologi anatomi dari Rumah Sakit DKT Madiun. Baik, sudah bisa terdengar dengan jelas Bapak untuk suaranya? Mungkin bisa mikrofonnya mungkin bisa langsung disampaikan ke Dr. Emilia. Gimana sudah diterima, Bu? Sudah dengan baik kami terima. Baik, memang sedikit ada kendala teknis benar, tetapi pagi hari ini Dr. Emilia ini akan memberikan ya pengetahuan ya untuk kita semua tentang pemeriksaan FNAB. Dr. Emilia, kalau spesialis patologi anatomi ini melingkupi pemeriksaan, maksudnya untuk fokusnya untuk menangani permasalahan penyakit apa saja, Dr. Emilia? Iya, terima kasih Mbak Satya. Di bidang saya, patologi anatomi, itu ada beberapa pemeriksaan dasar berupa pelayanan dasar patologi anatomi ya. Itu patologi eksfoliasi dan dari hari ini saya akan ngobrol saya dengan para pendengar RRI Madiun ini tentang pemeriksaan FNAB. Nanti apa saja yang paling diperiksa FNAB, nanti kita bisa ulas. Pemeriksaan FNAB sendiri adalah salah satu pemeriksaan patologi anatomi yang berupa tindakan diagnostik untuk mengambil sampel dengan cara aspirasi menggunakan jarum steril. Nah, kemudian tadi kan sudah sering disebutkan ada patologi anatomi ya, patologi apa sih? Patologi anatomi itu berdasarkan kata patologi ya. Patologi itu ilmu yang meneliti penyakit dari sisi ilmiah ya, dari secara ilmiah. Kemudian patologi anatomi sendiri itu ilmu yang mempelajari penyakit dari bahan morfologi sel. Jadi kita sehari-hari biasa penyakit itu dari selain dari klinis ya, dari fungsi pasien, kemudian pemeriksaan yang lain, kemudian ini kita juga melihat sel-sel dari pasien tertentu. Kemudian siapa yang mengerjakan pemeriksaan tersebut ya saya itu
spesialis patologi anatomi itu dokter yang sudah menyelesaikan pendidikan program studi patologi anatomi. Jadi untuk menempuh program pendidikan spesialis patologi anatomi harus selesai dokter umum itu, kemudian spesialis patologi anatomi kurang lebih 8 semester ya, 2008. Baik, jadi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan ya dalam pemeriksaan FNAB ini ya, Dokter Emilia. Baik, Dokter, pemeriksaan FNAB ini meliputi pemeriksaan apa saja sih? Nah, jadi yang perlu diperiksakan FNAB ini adalah adanya benjolan ya. Biasanya pasien itu datang menimbulkan benjolan. Oke. Nah, benjolan itu bisa di tubuh, ya. Jadi di superficial itu terlambat dengan mudah. Atau bisa juga itu adanya di organ dalam. Nah, kalau di organ dalam ini memang kita periksanya sambil dengan hubungan USG atau CT scan. Baik, lantas prosesnya seperti apa, Dokter Emilia? Untuk prosesnya, jadi prosedurnya ya, pasien biasanya datang kalau di rumah sakit TKT ini ya, pasien datang dengan memenuhi pemeriksaan dari dokter pengirim ya. Dokter pengirim itu bisa dokter penyakit jantung, dokter TKT ya, dan di untuk pasien di rumah sakit TKT itu misalnya menggunakan BPJS bisa ada tidak untuk animasi ini enggak ya. Kemudian kita animasinya ya, kita tanya dulu apa misalnya bulan apa ya, ini di leher, di tepinya atau di tangan juga bisa ya. Kalau di dalam kita terus kita jelaskan kepada pasien bahwa kan itu ada itu di kantor di itu konsentrasi di dalam titik ini memang kita harus menyesuaikan dengan sebuah video. Dalam titik itu lebih kecil daripada yang dipakai untuk pengambil darah atau injeksi suntik itu ya, untuk dikecil dari jalurnya mulai. Baik, Dokter Emilia. Baik, namanya kami sedikit ada kendala jaringan ya bersama Dokter Emilia. Terputus ini untuk koneksi Dokter Emilia dari Rumah Sakit DKT kepada Pro 1 RRI Madiun. Baik, pendengar kami masih berusaha ya untuk connecting kembali bersama dengan Dokter Emilia Wijayanti SPPA, pendengar. Dan untuk Anda semuanya yang ingin tahu ya tentang FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy, ini adalah pemeriksaan patologi anatomi. Ini berupa tindakan screening dan diagnostik dengan cara melakukan aspirasi menggunakan jarum kecil ya. Tadi juga Dokter Emilia mengatakan bahwa jarumnya itu sangat kecil sekali ya. Dan ini biasanya dilakukan ketika sudah ada benjolan ya. Mungkin seperti kista ataupun tumor ya. Nanti akan kami tanyakan lebih detail. Anda pun juga bisa bertanya pendengar kepada Dokter Emilia. Kita akan jeda sejenak untuk kembali connecting dengan Dokter Emilia di Rumah Sakit DKT Madiun. Ke pesta meriah ulang tahun kawanku, semua yang datang bergaya
dan masa kini, ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura 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 hura, aku sekali aku jatuh cinta dia pun menanti cinta bersemi di hati. Tengah pesta ku kasih dia lincah gayanya dan dalam masa kini, ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura 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 hura, aku sekali aku jatuh cinta dia pun menanti cinta bersemi di hati. Aku suka dia, aku jatuh cinta, Dia pun menanti cinta bersemi di hati. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, kami lanjutkan kembali untuk Dialog Madiun Raya. Pagi hari ini kita bersama dengan Dr. Emilia Wijayanti, spesialis patologi anatomi ya dari Rumah Sakit DKT Madiun, dan temanya adalah tentang pemeriksaan FNAB. FNAB tadi sekilas Dr. Emilia ini mengatakan kalau ini pemeriksaan ini menggunakan jarum ya untuk pemeriksaan benjolan-benjolan yang mungkin dialami atau diderita seseorang. Baik, kami sudah terhubung kembali pendengar bersama Dr. Emilia. Dr. Emilia. Iya. Baik, nah kali ini suaranya terdengar jelas sekali dokter ya. Iya. Ya, dokter. Bisa dengar suara saya? Sangat jelas sekali dokter. Nah, FNAB ini adalah salah satu pemeriksaan patologi anatomi tubuh gitu ya. Ini menggunakan jarum kecil. Tadi dokter juga mengatakan jarumnya itu kecil sekali. Sekecil apa, dok? Ya, ukurannya ini kita menyesuaikan dengan ukuran benjolan juga ya Mbak ya. Jadi ini paling besar. Biasanya saya menggunakan jarum yang ukuran panjangnya itu 1 inci. 1 inci itu 2,5 senti gitu. Ya. Tapi kalau untuk benjolannya lebih kecil lagi, kurang dari 1 senti, itu saya pakai ukuran yang lebih kecil dari 2,5 senti itu. Oke, baik. Jadi pasien tidak perlu khawatir akan merasa yang sangat sebetulnya. Jadi selama ini pasien-pasien yang saya kerjakan FNAB masih bisa mentolerir rasa nyerinya. Oke, baik. Berarti jarum itu ditusukkan di benjolan itu, dokter? Iya, ya, kita mengambil sampel dari benjolan itu, jadi jarumnya kita seperti kita suntik itu Mbak. Iya. Jadi dengan Oke. kita puncture, kita tusukkan di benjolannya itu. Seperti kalau itu Mbak. Baik. Baik, berarti proses dari FNAB ini adalah dilakukan ketika sudah ada benjolan yang mungkin ada di dalam tubuh. Dari screening mandiri atau dari apa ya, semacam screening yang dilakukan oleh kesehatan. Sebenarnya kalau untuk dikatakan ini maaf kurang tepat ya mungkin ya, karena pasien ini harus ada keluhan. Oh, jadi sudah ada keluhan. Harus ada pusat somasi yang jelas, harus ada keluhan. Minimal keluhannya ya adanya benjolan itu. Karena kita akan
mengetahui atau melihat benjolan itu apakah suatu tumor atau bukan, kan bisa saja itu proses infeksi ya Mbak, Iya. infeksi, proses peradangan. Nah, kalau misalnya suatu tumor, apakah tumor itu gimana atau tumor ganas yang biasa kita kenal itu ya. Iya. Nah, kemudian setelah ada hasilnya, nanti hasil tersebut akan digunakan untuk memberikan penanganan lebih lanjut terhadap pasien tersebut. Oke, baik. Karena kan kalau seseorang ketika melakukan screening sendiri gitu, ketika ada benjolan kan tentunya sudah was-was gitu kan dok ya. Nah untuk memastikan benjolan ini berbahaya atau tidak ya dilakukan screening, melakukan FNAB ini ya dokter ya. Ini. Jadi kita gini screening terhadap diri sendiri ya Mbak ya. Jadi kalau menemukan benjolan pada tubuhnya itu hendaknya dibawa periksa ke dokter, di dokter terdekat dimanapun bisa. Nanti kalau dokter tersebut merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya, itu perlu untuk mengurangi kesempatan anak tersebut. Nanti bisa datang ke rumah sakit di situ. Oke, baik. Beberapa bagian tubuh yang diambil ya untuk diambil sampelnya untuk FNAB ini biasanya bagian tubuh mana saja? Benihnya habis lor. Kita ngopi dulu sampai benih. Kemudian Ini benihnya lor. leher bisa berupa kalau dia Benihnya ini. berupa tiroid ya. Terus kemudian di bagian ketiak juga bisa, kemudian di payudara ya. Jadi kulit ini bisa kayak bunga itu bisa dari kepala sampai kaki ya Mbak ya. Ada kalau seberapa banyak sampai jutaan itu tergantung dari kecepatan dari sampel tersebut. Nah ini ngopi dulu Ada lor. yang saya cukup satu kali saja untuk pasien itu. Kemudian ada juga yang harus melakukan tindakan Minum air putih dulu ya lor. Sejak tadi belum minum. melihat pasien ini semangat dilakukan Berarti untuk proses pengambilannya itu di bagian tubuh misalnya ada yang pinggang gitu di tangan gitu, itu sama kayak Tangannya kaku lor. suntikan gitu ya, kayak seperti diberikan larutan antiseptik atau mungkin untuk Mulai panas. apakah seperti itu dok? Tinggal sedikit lah. di tempat anestesi untuk biar nggak sakit ya nggak mati. Kalau untuk anestesi atau katakan itu karena ini kalau saya bisa di kastrasi itu tidak rekomen gitu ya Mbak ya. Karena kalau anestesinya di spray mungkin untuk di permukaan itu saja. Persis. Saya nggak bawa camilan loh. Biasanya ada. Kemudian kalau untuk anestesi yang injeksi yang itu di anestesi itu di paru benjolan itu contohnya sendiri itu bisa ini untuk anestesinya juga sudah dari kata lagi kita bocor. Dari FNAB ini ada efek sampingnya nggak sih? Ya, kalau bagi pun bergerak efek samping dari FNAB terutama lebih satu-satunya mungkin ya dari itu ya, tapi bagaimana juga
rasa nyeri itu tadi ya di bagian benjolan itu ya. Tapi itu hanya bersifat sementara dok. Iya. Kalau ada kemungkinan komplikasi juga ya, tapi ini jarang dan saya pendapat mereka belum pernah selama ini belum pernah mengalami ya ada pasien dengan komplikasi perdarahan misalnya itu ya. Karena kita kan melakukannya juga hati-hati dengan pemeriksaan ya, mesti ketika sampai mendukung memang akan melakukan perdarahan. Nah, biasanya perdarahannya yang cukup kita pakai apa sebentar gitu itu juga kemudian dikasih sama perawakan ya, keluar darah juga. Baik. Dok, setiap orang kan selalu was-was ya ketika ada benjolan di dalam tubuhnya, itu selalu berpikir yang bukan-bukan ya, mungkin nanti tumor ataupun juga penyakit-penyakit lain yang gawat gitu lah dok. Nah, apakah setiap benjolan itu apa ya selalu perlu ditakutkan gitu dok? Oh, enggak. Gini, memang tidak semua hiburan itu cuma harus titiknya dan juga proses infeksi ada rasanya yang kemudian kalau misalnya kita bisa sudah standar ketika itu juga untuk masalah tumor kadang-kadang masih tandanya yang seperti itu mungkin di apa namanya kita ya karena sebaliknya kita ada benjolan ada tumor kita bermasalah kalau kita itu modelnya tidak seperti yang kita harapkan yang saya kita panas kankernya maka akan lebih cepat segera ditangani yang timbul. Ada itu memang satu ada benjolan terus dikeluarkan jangan takut ya pernah itu berkali-kali atau mungkin kalau cepat ya berkembang ya mungkin beberapa bulan tidak diteruskan ada cuma kasusnya sudah meninggal hari ini. Baik, dokter Emilia. Ya, Ya, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di live chat gitu kan RI Nadine ya. Ini coba deh Satya bacakan satu persatu ya dok ya. Pertanyaan dari begitu saja. Terima kasih untuk akun begitu saja. Pertanyaan seperti ini, apakah jarum yang digunakan sekali pakai? oh ya, ya jarum kita ya jarum yang kita pakai adalah jarum PW yang dikumpul. Jadi jarum yang tidak pakai yang paling hanya aman dan kontaminasi itu organisme juga aman ya, kemudian dan jarumnya satu kali pakai semua. Oke. Tetapi kan alatnya tentu sudah dipastikan steril ya dok ya. Iya. Baik, pendengar peran 1 RRI Madiun semuanya, di pagi hari ini kita masih bersama dengan Dr. Emilia Wijayati, spesialis patologi anatomi dari Rumah Sakit DKP Madiun, dan temanya ini adalah tentang pemeriksaan FNAB. Jadi pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mengambil sampel ya, yang ada ini benjolan di dalam tubuh ya, untuk dicek ya apakah ada penyakit gawat ini yang dialami atau benjolan biasa gitu. Baik, dokter masih bersama kita di peran 1 ya, Mas Dokter. Iya. Ada pertanyaan dari begitu saja ya, masih dari akun begitu saja. Dok, ketika orang tua ada riwayat kanker, apakah bisa menurun? Mungkin menurun ke anak ini ya, karena faktor genetik. Ya, jadi
Oke lor, ngopinya selesai. Kita lanjut ulur jagung. Enggak sedikit lor. Bukan satu faktor yang saya. Jadi memang sekian persen itu ada pengaruh. Ya, tapi itu bukan satu-satunya faktor. Bisa juga dalam keluarga, mungkin keluarga jauh, begitu ada penyakit kanker, tapi kankernya bisa. Jadi mungkin pasien sakitnya kanker darah, itu ada keluarga jauh, misalnya sakitnya kanker usus, itu memang kita jumpai. Baik, jadi kemungkinan itu masih ada walaupun itu kecil ya. Dan tapi Nah, untuk supaya tidak menurut karena faktor genetik itu tadi ya dok ya, berarti pola hidup bersih sehat ini juga harus dilakukan ya sebagai salah satu pencegahannya. Iya, secara umum pola hidup sehat bukan hanya saya tapi juga skala penyakit. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan dari Wulan ya. Akurasi pemeriksaan FNAB itu seperti apa dokter jika dibandingkan dengan USG? Nah, kalau membuat pemeriksaan ini, saya juga mempertimbangkan atau melihat juga dari luar klinis pasien ya, pasien. Kemudian kalau misalnya ada pemeriksaan yang menuju bisa USG, itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengeluarkan diagnosa FNAB. Jadi kita cocokkan dulu. Nah, ini cuma cerita diagnosa ya mbak ya, pertanyaan yang bagus ya. Ini istilahnya diagnosa itu klinis, radiologi dan patologi anatomi. Ini memang harus nyambung. Nah, untuk aturan dan tengok itu saling melengkapi sebenarnya. Nah, cuma ini ya, untuk FNAB itu memang ada kondisi di mana ada kesulitan dalam bisa penjelasannya itu terlalu yang beli gitu ya, kesulitan mengarahkan jarum pada sakit benjolan tersebut. Nah, final untuk tidak bisa mendapatkan yang sesuai kita harapkan memang bisa. Kemudian ada lagi kalau seperti itu mungkin saya harus mendapatkan juga kurang yang tidak tetapi kurang banyak gitu kalau benjolannya kecil gitu. Nah, terus ada lagi kondisi di mana benjolannya itu sebenarnya besar, areanya ada area mikrotik yang luas, betul-betul selnya sudah mati. Nah, jarum mengarahnya kenanya ke area mikrotik yang luas itu. Nah, itu tidak bisa kesulitan mendapatkan hal yang cukup untuk mendiagnosa. Apa semuanya itu daratan luas. Nah, itu juga jadi memang semuanya itu darah ya Pak ya. Jadi semuanya memang mengandung darah banyak gitu ya. Nah, itu kalau kita ambil sampel teman-teman tidak saya akan pulang. Jadi memang kondisi seperti itu kurang representatif untuk mendiagnosa sehingga berdasarkan kesaksian. Oke, baik. Berarti antara USG dan juga FNAB ini saling melengkapi ya? Iya, saling melengkapi biar optimal diagnos penyakit apa dan penanganannya juga lebih tepat gitu ya. Iya. Baik. Dokter, ini ada pertanyaan dari pendengar 3573 ya, mau tanya. Katanya pendengar ini punya benjolan di dalam bibir kemaluan, tapi tidak sakit dan itu juga sudah lama dan kelihatannya tidak berkembang. Nah, kalau saran dari Bu Dokter, itu seperti apa? Apakah itu bahaya dan harus operasi?
usianya 56 tahun. 56 tahun berjalan di Bibir kemaluan. bibir kemaluan. Sudah lama, tetapi sudah tidak terasa sakit dan kelihatannya juga tidak berkembang. Coba. Nah, sebaiknya juga diperiksakan begitu saja ya Mbak ya. Nanti untuk tindakannya bisa saja untuk FNAB kita lihat dulu juga ya. Oke. Ada indikasi untuk ada sakit atau tidak. Kemudian seandainya pun dokter tidak melakukan FNAB, kemungkinan bisa melakukan operasi. Dan yang diperiksa patologi anatomi itu adalah jaringan yang diambil saat operasi itu. Oke. Baik. Dok, berarti kalau saran untuk pendengar 3573 ini melakukan pemeriksaan dulu ke dokter gitu ya. Baru kalau misalnya diberikan semacam surat pengantar, baru dilakukan FNAB ini ya. Iya. Biar lebih yakin gitu. Iya. Oke, baik. Seperti itu ya. Terima kasih pendengar 3573. Nah, ini ada pertanyaan dari 831. Terima kasih sudah bergabung. Tiba-tiba ini banyak pendengar langsung WhatsApp nih ke nomor Pro 1 ya. Dokter, adakah hal yang dilakukan sebelum pemeriksaan FNAB seperti puasa dan lain sebagainya? Oh iya. Itu saya tadi mau menjelaskan malah kelewatan ya. Langsung ada yang bertanya nih. Oh ya. Sering saya ditanya pasien itu perlu puasa apa enggak? Atau ada makanan yang perlu dihindari gitu kan dok? Oh enggak perlu. Jadi ini tidak perlu menghindari makanan, kemudian tidak perlu puasa. Malah kalau bisa misalnya periksa pagi gitu ya, pagi makan dulu, punya siang makan siang dulu enggak apa-apa. Jadi tidak ada pantangan, boleh seperti biasanya aja gitu ya. Tidak berpengaruh pada hasil. Enggak, tidak pengaruh. Ada kondisi yang kita hindari untuk FNAB itu kalau pasien mengalami gangguan pembekuan darah. Cuman selama ini saya juga belum pernah mendapati ya pasien yang datang ke bagian patologi anatomi kemudian perlu FNAB dengan gangguan pembekuan darah itu menunjukkan. Oke, baik. Ada pertanyaan dari akun begitu saja. Butuh berapa lama dok waktu untuk tahu hasil FNAB? Kalau hasilnya ini bisa dalam 1 hari sampai 2 hari ya Kak ya. Ditunggu saja bisa selesai. Kalau memang tidak ada kesulitan ya ada 1-2 pasien yang mungkin tertunda besok itu diambil itu bisa saja karena pertama mungkin saya harus diskusi dulu dengan dokter penyamin tentang apakah kedua mungkin Selesai lur, alhamdulillah. kita lebih mungkin gangguan pelayanan ya barangkali karena Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop.